Salam pemirsa, jumpa lagi dengan Mata Ketiga. Pada episode kali ini, kita akan mengupas misteri sang pembunuh paling manis, gula. Kisah ini kami awali dari sebuah cerita seorang guru. Puluhan tahun lalu, seorang guru biokimia pernah menceritakan sebuah kisah tentang hantu. Ia mengatakan bahwa gula rafinasi atau gula kristal putih dalam makanan jauh lebih beracun daripada alkohol. Alkohol akan meresap ke otak, kemudian membuat Anda pusing, mata berkunang-kunang, membuat Anda seakan dibius. Pada saat itu, otak akan segera memberitahu Anda untuk berhenti mengonsumsi racun ini dan akan merangsang mekanisme mual untuk memuntahkan racun-racun ini. Karakter alkohol itu berbeda dengan gula. Gula tidak meresap ke otak, tapi gula akan menipu otak, memberitahu otak tubuh terasa nyaman. Saat itu gula darah pun melonjak dan segera memerintahkan untuk makan sepuasnya. Menghadapi gula darah yang melonjak, tubuh pun kehilangan kendali. Saat seperti ini, insulin akan segera bekerja keras untuk menurunkan gula darah. Tubuh mulai terasa lelah, sementara gula terus menipu otak sehingga memicu adrenalin turut bekerja. Otak kembali bergairah, gula darah juga kembali melonjak. Pulau-pulau pankreas kembali tak terkendali dan terus berulang seperti ini. Anda akan melihat anak-anak menangis merengek minta makanan manis seperti permen gula. Ini karena otaknya belum sepenuhnya berkembang, tidak mampu mengendalikan perubahan emosi yang tidak menentu ini. Sementara itu, bisakah orang dewasa menghadapi emosional yang menentu ini dengan tenang? Jika tertarik, Anda bisa mencobanya sendiri dengan tidak mengonsumsi gula seperti dalam makanan manis selama 14 hari. Dijamin Anda akan merasa tersiksa oleh rasa lapar dan haus seperti vampir. Di saat demikian, terakhir yang akan keluar untuk mengatasinya adalah organ hati. Sekitar 80% alkohol meresap ke hati untuk membersihkan racun, mengatasi bahaya yang mengancam. Sementara itu hampir 100% fruktosa meresap ke hati untuk detoksifikasi, dan hati akan menjadi tak terkendali. Dan apabila pulau pankreas berhenti bekerja, Anda akan menderita penyakit diabetes yang tak terobati seumur hidup. Selain itu, jika organ hati juga berhenti bekerja, maka siap-siaplah untuk berbaring abadi di dalam tanah. Ini adalah sepenggal cerita dari seorang guru biokimia yang memiliki hobi negatif. "Ah, tidak semengerikan itu kali," kata salah satu muridnya. Nah pemirsa, kita kembali ke topik semula. Seorang pejuang anti gula yang terkenal, Robert Lustig, mengatakan, "Anda tidak akan pernah ragu membeli sebotol bir untuk Anda. Anda juga tidak akan berpikir dua kali untuk tidak memberi anak Anda bir, dan tidak akan ragu juga untuk memberi anak Anda sekalian minuman bersoda, tapi keduanya sama bahayanya." Saya mendapati semakin banyak orang yang menderita diabetes. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak ilmuwan percaya bahwa gula rafinasi itu benar-benar alkohol yang tidak memabukkan. Gula memang benar-benar pembunuh yang tidak terlihat. Hari ini mari kita telusuri bersama cerita di baliknya. Kecanduan gula. Pada tahun 2007, para ilmuwan di University de Bordeaux, Prancis menemukan bahwa gula jauh lebih membuat ketagihan daripada candu lainnya. Dalam sebuah percobaan pada 132 tikus, kawanan tikus ini bebas memilih salah satu dari dua tiang yang telah disiapkan peneliti. Saat memilih tiang S, akan mendapatkan hadiah manisan atau air gula selama 20 detik dan suntikan candu 0,25 mg jika memilih tiang C. Hasilnya setelah 15 hari, 94% tikus akan memilih tiang manisan atau air gula. Kesimpulan ini terlalu berlebihan tampaknya. Saat itu, banyak ilmuwan nyaris tidak percaya. Kemudian pada tahun 2008, Universitas Princeton mengulangi eksperimen tersebut. Kali ini 43 ekor tikus digunakan untuk percobaan. Hasilnya setelah 15 hari, 40 tikus memilih manisan. Dalam percobaan itu, ilmuwan juga mengamati otak tikus dengan teknologi pencitraan resonansi magnetik. Ternyata manisan atau gula sama seperti candu lainnya, yakni sama-sama merangsang otak untuk mengeluarkan dopamin,
membuat tikus merasa bergairah. Namun sebagai konsekuensi dari gairah ini adalah semakin banyak menyerap manisan air gula. Dr. Nora Volkow, Direktur Institut Nasional Penyalahgunaan Narkoba Amerika Serikat, bahkan mengatakan bahwa gula 8 kali lebih membuat ketagihan daripada candu. Pada kenyataannya, kita mungkin sudah kecanduan manisan atau gula sejak masih bayi. Dr. Eric Berg pernah menunjukkan kandungan gula dalam berbagai makanan dengan cara yang paling intuitif ini. Katanya kita tidak akan terkejut dengan marshmallow, jus buah dan cola yang banyak mengandung gula. Untuk diketahui, marshmallow atau manisan kenyal adalah makanan ringan bertekstur seperti busa yang lembut dalam berbagai bentuk, aroma dan warna. Tetapi kalau sampai susu formula bayi juga mengandung setengah gelas gula, ini sudah benar-benar keterlaluan. Standar maksimal asupan gula dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO adalah 0,5 gram per hari dari berat badan. Artinya jika berat badan 60 kg, maka maksimal gula yang boleh diserap adalah 30 gram per hari. Sedangkan kandungan gula dalam minuman bersoda sehari adalah 35 gram. Lalu mengapa begitu banyak gula ditambahkan ke dalam makanan kita? Cerita di baliknya kira-kira seperti ini. Tahun 1493 Spanyol. Kita kilas balik sejenak ke tahun 1493. Armada Columbus sedang mempersiapkan ekspedisi kedua ke benua baru. Ada barang rahasia yang disembunyikan di kargo. Columbus percaya barang ini akan membawa arus kekayaan kepada Spanyol begitu tiba di benua Amerika. Kargo rahasia ini adalah tebu, dan rahasia yang mendatangkan kekayaan adalah sukrosa. Pada saat itu, bangsawan Eropa kecanduan makanan penutup atau cemilan, tetapi lahan di Eropa tidak cocok untuk tanam tebu. Tebu dikuasai orang Arab dan India, seperti sutra dan teh di timur. Manisan telah menjadi barang mewah di Eropa. Makanan manis ketika itu merupakan simbol kekuasaan dan status bangsa Eropa. Pada tahun 1400-an, negara-negara Eropa yang miskin seperti Portugal atau bahkan keluarga kerajaan juga tidak begitu sanggup menikmati makanan manis. Namun Pangeran Henrique dari Portugal percaya dengan berlayar ke timur melewati Arab, pasti akan menemukan jalan menuju India, membeli sutra, teh dan gula. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Portugal untuk mengubah nasib. Hasilnya Portugal beruntung menemukan Kepulauan Madeira saat ekspedisi pelayaran pertamanya. Ternyata tanpa harus ke India, lahan di Kepulauan Madeira sangat cocok untuk budidaya tebu. Lalu Madeira pun disulap menjadi pabrik gula raksasa kala itu. Portugis juga menemukan model produksi dengan membawa budak dari Afrika untuk menanam tebu. Tentu saja, temuan ini sangat dirahasiakan ke negara-negara Eropa lainnya. Negara-negara Eropa lainnya hanya tahu bangsa Portugis telah berkembang lebih luas dan maju dengan begitu banyak produk sukrosa atau gula tebu. Mungkinkah mereka telah menemukan India? Gumam bangsa Spanyol. Oleh karena itu, Spanyol meminta Columbus berlayar ke India, namun Columbus justru menemukan benua Amerika. Saat berlayar di Karibia, Columbus segera menyadari bahwa tebu dapat ditanam di kawasan itu dan tidak ada bangsa Portugis di tempat itu. Sejak itu Spanyol dan Portugal telah menghasilkan banyak uang dan berambisi untuk membagi wilayah dunia. Namun teknologi inti dari penanaman tebu Spanyol dan Portugal di benua Amerika oleh budak Afrika terbongkar. Kekuatan Eropa merajalela dan Belanda merebut pantai Brazil di Portugal. Sementara Inggris dan Prancis juga membagi wilayah Laut Karibia di Spanyol. Setelah kekuatan besar memasuki pasar satu demi satu, sebuah jaringan segitiga pun terbentuk. Produk industri Eropa diangkut ke Afrika, dan budak Afrika diangkut ke benua Amerika untuk menanam kapas dan tebu. Kemudian tebu dan kapas dari benua Amerika diangkut kembali ke Eropa. Eropa mengolah kapas menjadi kain dan menjualnya ke Afrika dan Asia, membentuk arus perputaran yang sempurna. Inilah kebangkitan awal dari kapitalisme global dan revolusi industri. Oleh karena itu, gula jelas-jelas merupakan kode sumber masyarakat kapital saat ini. Anti gula sama dengan anti kapitalisme.
Namun sampai tahun 1955, ada yang tidak sengaja menyentuh bokong harimau yang mengandung arti kiasan pada penguasa besar. Tahun 1955, Amerika Serikat. Tahun 1955, Presiden Amerika Serikat, Dwight David Eisenhower mengalami serangan jantung. Pada saat yang sama di mana setelah Perang Dunia II, angka penyakit jantung di Amerika Serikat juga melonjak tajam. Masyarakat pun panik dan mulai mempertanyakan pemerintah tentang apa yang menyebabkan penyakit jantung. Saat itu ilmuwan terbagi dua faksi, ilmuwan dari faksi gula dan lemak. Menurut ilmuwan faksi gula, bahwa gula yang berlebihan dalam makanan menyebabkan penyakit jantung. Sementara ilmuwan faksi lemak menganggap bahwa lemak berlebihan yang menyebabkan penyakit jantung. Namun tidak butuh waktu lama, ilmuwan faksi lemak bertekuk lutut melawan ilmuwan faksi gula. Ketika orang-orang mulai berhenti menggunakan atau mengonsumsi gula, para kapitalis gula pun keluar. Apakah mereka akan mencari Hill Naughton strategis, yakni konsultan hubungan masyarakat yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat untuk menangani krisis seperti tembakau dan alpukat? Jelas tidak. Asal tahu saja, Sugar Capital, mereka adalah penguasa yang telah memperbudak, memerangi dan melakukan pembantaian 500 tahun silam. Pemahaman mereka tentang uang itu sangat irasional. Singkat kata, uang bahkan bisa membuat hantu bertekuk lutut, alias uang adalah segalanya. Lalu Profesor Ansel Keys yang terkenal pada saat itu dipoles sebagai ilmuwan faksi lemak, lalu mengangkatnya ke singgasana supremasi sains. Profesor Ansel Benjamin Keys 1904 hingga 2004, seorang ahli psikologi Amerika yang mempelajari pengaruh pola makan terhadap kesehatan. Profesor Keys mengatakan bahwa lemak menyebabkan obesitas, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan serangkaian masalah kesehatan lainnya. Dianjurkan katakan tidak pada lemak dan konsumsi lebih banyak gula, kata Profesor Keys. Tapi tidak bisa juga asal omong, harus ada dasar ilmiahnya. Maka muncullah riset 7 negara yang terkenal. Profesor Keys memimpin penelitian global yang melintasi 22 negara. Hasil studinya menyimpulkan sebuah tabel tentang hubungan antara asupan lemak dan penyakit jantung. Sumbu horizontal adalah proporsi lemak dalam pola makan negara bersangkutan, dan sumbu vertikal adalah jumlah kematian akibat penyakit jantung per 100.000 penduduk di negara tersebut. Jelas data 22 negara tersebut tidak ada relevansinya sama sekali. Tetapi ketika menerbitkan makalahnya, Profesor Keys secara tidak terduga mengubah studi 22 negara menjadi studi 7 negara. Dia hanya memilih 7 poin yang relevan dan membuat gambarnya. Coba lihat, semakin banyak asupan lemak, maka semakin cepat pula Anda pindah ke dunia lain. Sugar Capital memang benar-benar kokoh. Para kapitalis gula sangat puas dengan gambarannya, dan Departemen Kesehatan Publik juga segera mengadopsi gagasan Profesor Keys dengan meluncurkan pedoman diet pertama dalam sejarah Amerika. Dihimbau agar masyarakat menghindari asupan lemak jenuh sebanyak mungkin. Kemudian iklan hubungan masyarakat, film, dan dukungan pun mengekor secara silih berganti. Singkatnya, lemak adalah biang keladinya, sebaliknya alangkah nikmatnya makan yang manis-manis. Pada tahun 1961, Profesor Keys pun menjadi penguasa sains majalah Times. Sekarang siapa lagi penentangnya? Siapa lagi yang berani menantangnya? Tak disangka, muncullah satu sosok orang pemberani, yakni John Yadkin. Dia adalah seorang ahli gizi top di Inggris. Menurutnya bahwa kejadian penyakit jantung dan hubungannya dengan gula jauh lebih tinggi daripada lemak. Dia juga secara khusus menulis sebuah buku berjudul Sweet and Dangerous. Banyak bukti digunakan dalam buku ini untuk menunjukkan bahaya akan gula, tetapi secara bulat ditentang oleh dunia akademis. Saat Yadkin ingin berdebat lagi, kalangan akademisi kembali sepakat menentangnya. Anda hanyalah penulis fiksi ilmiah. Apalagi yang akan dikatakan Yadkin? Kalangan akademisi akan langsung mengatakan Yadkin adalah penjual daging sapi, dan sejak itu reputasi John Yadkin pun hancur karenanya. Sampai pada tahun 2016,
American Medical Association mengungkapkan skandal ketika itu. Ternyata tidak hanya Profesor Kiss, tetapi juga setidaknya 3 ahli nutrisi top dari Universitas Harvard telah membantu para kapitalis gula. 2 dari 3 orang itu kemudian menjadi pendiri Departemen Gizi Harvard, yakni Frederick Starek dan administrator senior Departemen Pertanian Amerika Serikat, yakni D.M. Hegstead. Mereka adalah penerus Profesor Kiss. Ketika penipuan gula tidak dapat dilanjutkan lagi, mereka kembali mengangkat panji kalori. Mereka bilang 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. 1 gram gula adalah 4 kalori. Penyebab utama obesitas, penyakit jantung dan diabetes adalah kalori. Makan lebih sedikit, perbanyak olahraga, dan kalori seimbang, maka Anda akan sehat dan langsing. Jadi makanlah lebih banyak kalori, sedikit gula akan jauh lebih baik. Lalu masyarakat yang polos mulai berjingkrak-jingkrak alias olahraga untuk diet menurunkan berat badan. Tapi kenapa masih begitu banyak orang gemuk? Pada masa mantan Presiden Amerika Serikat dipimpin Barack Obama, 1 dari setiap 5 orang dewasa Amerika mengalami obesitas. Pakar nutrisi mengatakan itu pasti disebabkan oleh kurangnya olahraga, tak perlu menyalahkan orang lain. Sekali lagi, kurangnya olahraga disalahkan. Tetapi pada tahun 2016 kalangan akademisi memilih untuk berpihak pada sains. Kecanduan, keracunan, dan sejarah dari kisah-kisah yang mencengangkan ini akhirnya baru terungkap satu demi satu. Tetapi sugar capital telah mendominasi bumi selama hampir 600 tahun dan mustahil akan segera runtuh. Dalam makanan kita tetap akan semakin banyak kandungan gula karena mereka masih memiliki kartu traf. Berhenti mengonsumsi yang manis-manis atau gula, tapi Anda tidak mampu melakukannya, juga mustahil. Pada kenyataannya, jumlah gula yang Anda makan adalah 4 kali lipat dari yang Anda kira. Gula ada di mana-mana, dan gula sangat membuat ketagihan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, seorang guru biokimia meminta siswanya untuk melakukan survei. Mereka yang mengklaim hanya minum 1 botol minuman soda, seminggu kemudian ditemukan mereka telah meminum sedikitnya 5 botol minuman bersoda seminggu dalam 3 minggu pelacakan statistik. Apa itu gula? Apa itu gula dan perubahan apa yang telah terjadi dalam tubuh kita? Ceritanya kira-kira seperti ini. Lingkaran berekor ini disebut glukosa dan lingkaran berekor 2 ini disebut fruktosa. Lingkaran-lingkaran ini berukuran sangat kecil, dapat berenang bebas di dalam darah untuk memberikan energi pada sel. Kombinasi dari 2 glukosa dalam makanan disebut maltosa. Gabungan dari 1 glukosa dan 1 fruktosa ini disebut sukrosa. Sekelompok besar glukosa ini disebut pati atau amilum. Pati bisa menyediakan gula untuk tubuh. Gula rafinasi industri terutama berupa sukrosa dan sirup fruktosa. 2 senjata inilah yang diandalkan kapitalis gula untuk menaklukkan dunia. Jadi badan kita akan mengandung glukosa dan fruktosa setelah menyantapnya. Glukosa memasuki darah melalui usus kecil dan menyebar ke seluruh tubuh. Setiap sel dalam tubuh kita memiliki kemampuan untuk menggunakan glukosa. Jika energi sel tidak mencukupi, maka glukosa dari darah akan diambil untuk membakarnya. Tetapi sebelum mengambil glukosa harus mendapatkan persetujuan dari bos besarnya, peran organ utamanya yakni insulin. Jika tiba-tiba ada sejumlah besar glukosa dalam darah, insulin akan menyimpannya di gudang atau organ dalam tubuh. Gudang ini masing-masing disebut glikogen sel hati dan otot. Namun keterbatasan ruang di gudang hanya bisa menyimpan 7 atau 8 jam pemakaian. Setelah gudang meledak, insulin membawa mereka ke sel lemak untuk menyimpannya. Fruktosa tidak sama dengan glukosa yang memproses banyak fruktosa sebelum tubuh kita dimurnikan. Fruktosa hanya dapat diperlakukan sebagai racun dan dikirim ke hati untuk diproses. Ketika fruktosa dalam jumlah besar menyerang, organ hati akan di luar kendali, dan fruktosa pada akhirnya akan menjadi sebagian kecil glukosa dan sebagian besar lemak. Proses metabolisme ini hampir sama persis dengan alkohol. Itulah sebabnya mengapa para ilmuwan mengatakan
bahwa fruktosa adalah alkohol yang tidak memabukkan. Jika Anda mengonsumsi banyak fruktosa dalam waktu lama, Anda akan segera mendapatkan hati yang penuh lemak dan perut buncit. Dalam sebuah film dokumenter, pria ini mengonsumsi gula rafinasi 160 gram setiap hari selama 60 hari berturut-turut. Bentuk tubuhnya berubah, terlihat dengan jelas, pinggangnya membengkak 10 cm dan berat badannya bertambah 8,5 kg. Hampir mengidap hati berlemak. Selanjutnya dia mulai berhenti mengonsumsi gula, tetapi dia bilang seolah-olah mendengar setiap sel di tubuhnya menderu. Dia menjadi depresi dan sensitif negatif atau mudah naik darah dalam melakukan aktivitas apapun. Kecuali meneguk segelas air bahagia alias air mengandung gula, keinginan selnya baru akan berhenti sementara. Tapi ini juga berarti harus minum lebih banyak air bahagia lagi di waktu selanjutnya. Ia mengatakan bahwa berhenti mengonsumsi gula jauh lebih sulit daripada berhenti merokok. Jika Anda melihat pedoman diet yang merekomendasikan makan lebih banyak sayuran dan membatasi asupan buah harian menjadi sekitar 250 gram, maka itu pasti merupakan panduan terbaru versi Nurani. Bahkan meski sudah 5 tahun berlalu, hanya sedikit orang yang berani mengatakan bahwa ada masalah dengan fruktosa di bawah pamor Sugar Capital. Buah-buahan juga banyak mengandung fruktosa, jadi jangan harap makan buah-buahan, minum jus bisa menurunkan berat badan. Mungkin Anda merasakan siksaan lapar setiap hari, merasa tidak nyaman di sekujur badan, bahkan akan bertambah gemuk saat minum dan minum lagi, hingga akhirnya hati berlemak. Zombie di dalam tubuh. Protein apapun dalam tubuh manusia dapat diglikasi oleh glukosa dan fruktosa. Zombie yang diglikasi ini disebut AGEs, produk akhir glikasi lanjutan, yang dapat merusak DNA yang harus diperbaiki setelahnya, dan proses perbaikan ini rawan kesalahan. Jika salah dalam perbaikan dapat membuat sel menjadi kanker, inilah prinsip AGEs yang menyebabkan kanker. AGEs juga merupakan penyebab utama peradangan dan penuaan. Karena itu wanita-wanita cantik yang tampak awet itu sama sekali tidak mengonsumsi manisan atau gula. Bukan karena takut gemuk, tetapi karena takut berjerawat atau menjadi tua. Jika AGEs dalam jumlah besar di pembuluh darah, maka akan menghasilkan sejumlah besar tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner dalam otak, yaitu Alzheimer dan depresi. AGEs ini baru akan hilang ketika ada protein baru lagi. Tetapi kaum wanita cantik tahu bahwa kolagen di kulit baru akan diperbarui setidaknya sekali dalam 10 tahun. Beberapa ilmuwan telah menghitung bahwa setiap 1 mol atau L kenaikan 1 milimol per liter gula darah rata-rata dalam tubuh sekilas akan terlihat 5 bulan lebih tua. Adapun mengenai cara melawan AGEs agar tetap awet muda, ini adalah kisah biokimia lainnya. Nah pemirsa, sekian episode Mata Ketiga kali ini. Terima kasih sudah menontonnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Silahkan sampaikan opini Anda di kolom komentar. Salam.